Halo semua, kembali lagi dengan saya Benedict Remar. Kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara untuk merubah PT Indonesia atau PMDN menjadi PT PMA atau penanaman modal asing. Kenapa saya membahas mengenai hal ini? Karena sebelumnya ada ibu yang bertanya kepada saya, bagaimana sih cara untuk merubah PT Indonesia menjadi PT asing. Nah, oleh karena itu saya akan menjabarkan di video ini. Jadi ada beberapa hal yang harus kamu ketahui apabila ingin merubah PT Indonesia menjadi PT asing atau PMA. Yang harus kamu perhatikan adalah 3 hal. Nah, 3 hal itu yang pertama adalah mengenai pemegang saham dan juga jumlah sahamnya. Karena begini, apabila PT Indonesia berubah menjadi PT asing, otomatis harus tunduk kepada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yaitu yang terdapat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Itu adalah Undang-Undang mengenai penanaman modal asing atau PMA. Jadi, apabila PT Indonesia ingin berubah menjadi PT PMA, otomatis pemegang saham yang baru akan masuk adalah saham asing, yaitu yang dimiliki oleh orang asing ataupun juga oleh badan hukum asing yang akan masuk ke dalam PT tersebut. Sehingga apabila sebuah PT, PMDN atau PT Indonesia ada yang masuk unsur asing, otomatis PT tersebut akan berubah menjadi PT PMA. Dan juga mengenai jumlahnya. Jumlah sahamnya untuk PT asing itu diatur bahwa modal dasar, modal cita-cita itu jumlahnya adalah minimal 10 miliar rupiah. Sedangkan untuk modal yang disetor dan ditempatkan itu minimal adalah 25% atau 2,5 miliar rupiah. Itu untuk jumlah sahamnya. Gitu ya. Jadi kamu harus mengetahui yang pertama adalah mengenai pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya. Selanjutnya, yang kedua. Yang kedua adalah mengenai sektor usahanya. Nah, ini harus kamu perhatikan. Jadi apabila PT Indonesia ingin merubah menjadi PT asing, otomatis sektor usahanya, kegiatannya di PT ini nanti otomatis harus berubah. Kenapa berubah? Ya, karena apabila PT Indonesia itu boleh segala jenis usaha dilakukan yang sesuai dengan KBLI 2017. Klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia tahun 2017. Itu adalah pedoman atas segala jenis usaha di Indonesia. Itu apabila PT Indonesia. Tetapi apabila berubah menjadi PT asing, selain daripada KBLI yang harus kamu perhatikan adalah DNI atau Daftar Negatif Investasi. Nah, Daftar Negatif Investasi ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016. Di situ diatur mengenai usaha yang terbuka, usaha yang tertutup, usaha yang terbuka dengan persyaratan. Jadi di situ diatur mengenai komposisi kepemilikan saham asing. Berapa yang diperbolehkan? Contoh, misalnya mengenai jenis kegiatan usaha restoran. Nah, restoran itu diperbolehkan kepemilikan saham asing adalah 100%. Seperti itu. Jadi, kamu harus perhatikan. Berbeda dengan misalnya jenis kegiatan usahanya adalah JPT, Jasa Pengurusan Transportasi. Nah, jasa pengurusan transportasi itu diatur di DNI Daftar Negatif Investasi tadi di PP nomor 44 tahun 2016 bahwa kepemilikan saham asing hanya diperbolehkan maksimal 67% saja. Jadi sisanya 33% wajib dimiliki oleh saham Indonesia, entah itu orang Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ataupun juga misalnya bergerak di bidang perdagangan mobil. Nah, perdagangan mobil itu, ingat, di perdagangan mobil itu diatur bahwa kepemilikan sahamnya itu wajib Indonesia 100%. Jadi, kalau misalnya PT PMA, tidak boleh apabila bergerak di bidang usaha perdagangan mobil. Ya, jadi kamu harus perhatikan mengenai sektor jenis usahanya itu sesuai dengan KBLI 2017 dan juga dengan DNI, Daftar Negatif Investasi, di PP nomor 44 tahun 2016. Kamu harus perhatikan itu, ya. Nah, selain daripada sektor usaha tadi mengenai KBLI dan juga mengenai DNI, kamu juga harus memperhatikan mengenai instansi yang terkait nanti. Contoh tadi bergerak di bidang misalnya JPT, Jasa Pengurusan Transportasi. Nah,
di jasa pengurusan transportasi, nanti perizinannya kan akan berkaitan dengan Kementerian Perhubungan, ya, Kemenhub. Sedangkan kita harus gali dulu nih peraturannya. Peraturan Menteri Perhubungan tercantum bahwa untuk PT PMA yang ingin bergerak di bidang JPT, jasa pengurusan transportasi, adalah minimal syarat modal adalah 4 juta US dollar. Atau kalau dirupiahkan itu dengan kurs rupiah 1 dolar 14.000 ya, misalnya 1 dolar 14.000 dikali 4 juta US dollar itu sekitar 56 miliar. Nah, itu dia modal minimalnya apabila ingin bergerak di bidang jenis usaha jasa pengurusan transportasi, yang nanti itu kan berkaitan instansinya dengan Kementerian Perhubungan. Lain lagi misalnya nanti bergerak di bidang misalnya konstruksi ataupun juga pertambangan. Nah, kamu harus mencari tahu dulu nih peraturan-peraturan yang terkait mengenai perizinannya nanti di instansi terkait. Seperti itu, karena nanti ada persyaratan khusus mengenai syarat modal misalnya ataupun syarat hal-hal lain yang ditentukan oleh salah satu instansi. Seperti itu. Jadi, yang kedua tadi mengenai sektor. Dan yang ketiga, yang terakhir harus kamu perhatikan apabila sebuah PT Indonesia ingin menjadi PMA adalah kamu harus melakukan perubahan di OSS, Online Single Submission. Sejak tahun 2018 terbit PP nomor 24 tahun 2018, kamu harus melakukan perubahan mengenai jenis kegiatan usahanya. Nah, otomatis kalau kamu ingin merubah jenis kegiatan usaha kamu di OSS, kamu juga harus merubah dulu aktenya, akte dari perusahaan kamu. Karena sebelumnya akte perusahaan kamu kan masih PT Indonesia nih. Kamu harus merubah di pejabat yang berwenang. Dalam hal ini yaitu adalah notaris untuk melakukan perubahan akte perusahaan kamu. Yang nanti apabila akte kamu telah berubah, otomatis dari OSS tadi, sistem OSS tadi akan connect, akan mengambil data dari sistem yang ada di notaris tersebut. Sehingga kamu bisa melakukan perubahan dari OSS ataupun juga NIB, perusahaan yang kamu miliki. Seperti itu. Jadi itu dia 3 hal yang harus kamu perhatikan untuk merubah PT Indonesia menjadi PT PMA. Apabila ada hal-hal yang ingin kamu tanyakan seputar video ini, kamu bisa tuliskan komentar kamu di video ini, ataupun juga ada hal lain yang ingin kamu tanyakan seputar dunia hukum perdata apapun itu, kamu bisa juga isi dalam kolom komentar ini. Nanti akan kita bahas di video kita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk like serta subscribe video ini agar kamu dapat mengikuti informasi-informasi terbaru seputar dunia hukum perdata. Semoga kita semuanya sehat di tengah wabah pandemi saat ini. Bye-bye.